Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Dynamic Addressing with DHCP. Dalam materi ini, Anda akan mempelajari 1. Pengalamatan statis dan dinamis, membandingkan pengalamatan IPv4 statis dan dinamis. 2. Konfigurasi DHCPv4, mengonfigurasi server DHCPv4 untuk secara dinamis menetapkan alamat IPv4. Alamat IPv4 dapat ditetapkan secara statis atau dinamis. Dengan penugasan statis, administrator jaringan harus mengonfigurasi informasi jaringan secara manual untuk setiap host, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Alamat statis berguna untuk perangkat yang perlu diakses secara konsisten, seperti printer dan server. Namun, penugasan statis memerlukan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Pada jaringan lokal dengan populasi pengguna yang sering berubah, lebih mudah menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP untuk menetapkan alamat IPv4 secara otomatis. DHCP mengurangi beban kerja staf pendukung jaringan dan mengurangi kesalahan entry. Alamat yang ditetapkan oleh DHCP hanya disewakan untuk jangka waktu tertentu dan dapat digunakan kembali setelah host tidak lagi terhubung. Server DHCP memungkinkan perangkat untuk mendapatkan alamat IPv4 secara otomatis, seperti di bandara atau kedai kopi dengan hotspot nirkabel. Berbagai perangkat dapat berfungsi sebagai server DHCP, termasuk server berbasis PC dan router nirkabel. Pada jaringan rumah, router nirkabel sering berfungsi sebagai klien DHCP untuk menerima konfigurasi dari ISP dan sebagai server DHCP untuk mendistribusikan alamat ke host internal. Kesimpulan untuk materi hari ini. Pengalamatan statis, administrator jaringan harus mengonfigurasi informasi jaringan secara manual untuk setiap host, termasuk alamat IPv4, subnet mask, dan gateway default. Pengalamatan statis memberikan kontrol lebih besar atas sumber daya jaringan tetapi memerlukan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Pengalamatan dinamis atau DHCP adalah metode yang lebih disukai untuk menetapkan alamat IPv4 pada jaringan besar karena mengurangi beban kerja staf pendukung jaringan dan hampir menghilangkan kesalahan entry. Alamat yang ditetapkan oleh DHCP hanya disewakan untuk jangka waktu tertentu dan dapat digunakan kembali setelah host tidak lagi terhubung. Konfigurasi DHCPv4. Server DHCP dikonfigurasi dengan rentang alamat IPv4 yang dapat ditetapkan ke klien DHCP. Klien yang membutuhkan alamat IPv4 akan mengirim pesan DHCP Discover yang merupakan siaran dengan alamat tujuan IPv4 255.255.255.255 dan alamat MAC tujuan FF. Server DHCP akan merespons dengan DHCP Over, menyarankan alamat IPv4 untuk klien. Klien kemudian mengirim DHCP Request meminta untuk menggunakan alamat IPv4 yang disarankan. Server merespons dengan DHCP Acknowledgement. Pada jaringan rumah dan bisnis kecil, router nirkabel biasanya menyediakan layanan DHCP untuk klien jaringan lokal. Untuk mengonfigurasi router nirkabel rumah, akses antarmuka web grafisnya dengan membuka browser dan memasukkan alamat IPv4 default router. Alamat IPv4 192.168.0.1 dan subnet mask 255.255.255.0 adalah default untuk antarmuka internal router. Ini adalah gateway default untuk semua host di jaringan lokal dan juga alamat server DHCP internal. Sebagian besar router nirkabel rumah memiliki server DHCP yang diaktifkan secara default. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.